syariatnya, manusia wajib kembali kepada Tuhannya. Karena manusianya tidak lebih mulia daripada Tuhannya, maka kembalilah kepada Tuhannya untuk melaksanakan berbagai amal-amal di dalam kehidupan ini, yang mana sebuah amal itu bukan amal manusianya lagi. Haulahu linuriyahu min ayatina, agar supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku, agar manusia bisa menyaksikan siapa yang bisa melaksanakan syariat itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bila bukan Allah sendiri, bila bukan hidup itu sendiri. Apakah mungkin badan tanpa hidup bisa beramal? Apakah mungkin badan tanpa hidup bisa bangun tidur dan berkegiatan serta beraktivitas setiap hari? Berarti badan itu tidak sendirian. Badan itu selalu bersama yang mencipta badan. Jadi adanya bayangan itu diawali adanya sinar nurullah, maka terciptalah bayangan-bayangan Nur Muhammad ini. Jadi Nur Muhammad itu bayangan nurullah. Jadi harus dikembalikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa sih? Kebanyakan orang bingung, dan kebanyakan kajian-kajian mengenai Nur Muhammad hanyalah halusinasi saja. Yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah nur cahaya kemanusiaanmu yang selama ini kau anggap hidup ini milikmu. Itulah yang dimaksud Nur Muhammad. Dengan Nur Muhammad, dengan hidup yang kita akui, maka terciptalah, maka tergelarlah alam semesta ini. Maka dari itu Nur Muhammad, maka dari itu hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita wajib dikembalikan lagi, bahwa hidup ini Allah. Agar apa? Agar seluruh syariat-syariat yang dikerjakan tetap dan lestari kembali kepada Allah yang punya. Syariat, toreko, hakikat, makrifat ya hanya milik Allah, bukan manusianya lagi yang bersyariat. Berarti para nabi dan para rasul serta Kanjeng Nabi Muhammad dulu itu tidak membawa syariatnya Muhammad, tidak membawa syariatnya Isa, tidak membawa syariatnya Musa, tapi membawa syariat hidup yang menghidupi Musa, hidup yang menghidupi Isa, dan hidup yang menghidupi Muhammad Rasulullah, dan hidup yang menghidupi kita semua. Berarti syariat itu kan bukan syariat manusianya, akan tetapi syariat hidup yang menghidupi manusianya, agar manusianya sadar bahwa pentingnya ilmu ketuhanan ini, pentingnya ilmu makrifat ini, agar supaya apa? Agar hidup kita damai sentosa di dunia ini, agar dunia tidak menjadi neraka lagi, agar dunia menjadi surga, surganya Adam dan Hawa. Jadi pengertian Adam dan Hawa dulu bukan seperti dongeng-dongeng yang kita pahami selama ini. Kita selama ini tidak melihat langsung cerita Adam dan Hawa, hanya melalui dongeng-dongeng saja. Padahal Adam dan Hawa itu cerita diri masing-masing manusianya. Dulu waktu aku bayi, dulu waktu saat aku di tanah, dulu waktu aku belum ada, masih malam, itulah yang dimaksud Adam. Semua manusianya pernah Adam. Seluruh manusianya pernah tidak ada. Seluruh manusianya pernah seluruh manusianya pernah tidak nyata ketika belum terlahir ke dunia. Itulah Adam yang di dalam surga.
Namun ketika datangnya detik-detik akil balik tiba, maka terciptalah hawa yang ingin memakan buah kuldi. Mengajak Adam, maknanya Hawa tidak mau bila dikatakan Adam. Diri manusia kita tidak akan pernah mau bila dikatakan manusianya yang Adam, yang tidak ada. Manusianya yang gaib, Allahnya yang wujud. Tidak mau manusia kita. Selalu mengelak. Maka dari itu manusia sudah menjadi iblis. Apa iblis itu? Tidak pernah mau bersujud kepada Adam. Iblis dan setan atau manusia itu tidak akan pernah mau mengakui di dalam dadanya bahwa dirinya itu Adam, gaib, raono. Yang ada hanya Allah. Tidak mau manusia itu. Jadi cerita Adam dan Hawa itu ya cerita diri kita sendiri. Ketika saat detik-detik akil balik tiba, maka dimakanlah oleh Hawa ini buah khuldi, buah yang terlarang untuk dimakan. Apa itu buah yang terlarang untuk dimakan? Pohon apa? Hayyun. Kayu apa? Kayu kehidupan, jangan dimakan. Maknanya jangan kau akui hidup ini sebagai hidupmu. Jangan kau akui bahwa badan ini badanmu. Itulah buah-buah yang terlarang. Bila manusia memakan kayu ini, pohon ini, buah khuldi ini, maka semua akan dimakan semua. Amalnya dimakan, syariatnya dimakan. Sehingga manusianya gelap gulita jadi jin terus. Panas andar terus di dalam dadanya. Kumpul iblis dan setan terus. Yang tidak mau tunduk sujud kepada ketiadaan diri manusianya. Maka dari itu untuk belajar ilmu makrifat guna untuk menyempurnakan syariatnya agar supaya menjadi syariatullah, manusianya ya harus man arrafa nafsahu. Manusianya harus makrifat dulu. Apa sih makrifat itu? Makrifat itu jangan dianggap hal yang mistik, hal yang diheboh-hebohkan. Makrifat itu artinya tahu siapa diri manusiamu. Man arafa nafsahu, barang siapa manusia itu tahu siapakah dirinya. Barang siapa manusia itu menyadari bahwa diri manusianya hanya bayang-bayang Tuhan. Bagi manusia yang menyadari bahwa dirinya adalah makhluk bukan pencipta, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhannya, maka nyatalah bahwa diriku inilah kenyataan Tuhan. Sedangkan diriku manusia ternyata sebenarnya gaib, ndak ada, ndak nyata, ndak nampak. Yang wujud, yang nyata, yang jelas hanya penciptanya. Maka seluruhnya akan selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah penjabaran, itulah tanda bukti sebagai la haula wala quwata illa billah. Itulah sebagai bukti la ilaha illallah. Itulah sebagai bukti la mawjudan illallah. Itulah sebagai bukti segala sesuatu takkan bisa bergerak walaupun sebiji darah tanpa izin Allah. Terbukti semuanya bila manusianya selalu kembali kepada Allah, bila manusianya selamat di jalan Allah. Jadi jangan salah, jangan mengandal-andalkan syariat. Kenapa? Karena syariat itu bukan milik manusianya. Maka andalkanlah ma'rifatullah yang berkuasa atas segenap seluruh syariat yang dikerjakan oleh manusia. Supaya apa? Supaya menjadi golongan nabi dan rasul Allah. Bukan jadi golongan nabi dan rasulnya hawa nafsu. Bukan menjadi golongan nabi dan rasulnya iblis dan setan.
setan. Selama ini kan kita dirasuli setan, menjadi rasulnya setan, menjadi utusan setan, menjadi pesuruh setan, menjadi budak-budaknya setan di dalam dada kita. Ya tidak.